Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Ayu Lestari Syam dari Prodi Bimbingan dan Counseling kelas C. Di video ini, saya akan merangkum kemudian menjelaskan kembali tentang materi yang terdapat pada mata kuliah keterampilan komunikasi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Suciani Latif, SPD MPD, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah keterampilan komunikasi ini yang telah memberikan tugas ujian akhir semester atau tugas final ini. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tersebut. Yang pertama adalah pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap hari, manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha untuk membuka serta menjalin komunikasi dan hubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut, terjadilah proses sosial yang kemungkinan terjadinya interaksi dan komunikasi. Supratiknya pada tahun 1995 menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi sangatlah penting bagi kebahagiaan hidup kita. Lebih jauh, menurut Johnson, pada tahun 1981 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Selanjutnya, keterampilan dasar berkomunikasi. Menurut Supratiknya pada tahun 1995, agar mampu memulai, mengembangkan, dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain, kita perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Supratiknya tahun 1995 mengemukakan arti komunikasi secara luas, yaitu setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun non-verbal, yang ditanggapi oleh orang lain. Dari definisi komunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses penyampaian atau saling tukar-menukar informasi atau pesan antara kedua belah pihak komunikan dengan komunikator dengan membentuk suatu hubungan. Yang kedua, pesan atau informasi yang disampaikan berupa simbol atau lambang atau tanda-tanda verbal dengan kata-kata atau bahasa, langsung atau dengan media. Yang ketiga, pesan atau informasi yang disampaikan dapat berisi pengetahuan, ide-ide atau konsep, pikiran, perasaan, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, kebersamaan, serta membentuk tingkah laku sesuai dengan isi pesan. Dan yang kelima, dalam proses komunikasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mengalami perubahan, baik dalam nilai sikap dan tingkah laku. Proses komunikasi. Proses komunikasi menurut Stephen tahun 2006, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan. Pesan itu disampaikan dari sumber pengirim ke penerima. Pesan itu dikodekan atau diubah ke dalam bentuk simbolik dan diteruskan melalui sejumlah medium atau saluran ke si penerima, yang menerjemahkan ulang atau decoding pesan yang dimulai oleh pengirim. Hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. Model ini terdiri dari 7 bagian, yakni sumber komunikasi, pengkodean, pesan, saluran, decoding, penerima, dan umpan balik. Sumber mengawali pesan dengan mengodekan pikiran. Pesan adalah produk fisik aktual dari sumber yang melakukan pengkodean. Saluran adalah medium tempat pesan diantarkan. Penerima adalah objek yang menjadi tujuan penyampaian pesan. Tetapi, sebelum pesan dapat diterima,
Simbol-simbol di dalamnya harus diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima. Langkah tersebut adalah pengkodean atau decoding pesan. Proses terakhir dalam komunikasi adalah lingkaran umpan balik. Umpan balik menentukan apakah pesan itu telah dipahami atau tidak dipahami. Selanjutnya, arah komunikasi. Menurut Stephen, tahun 2006, komunikasi dapat mengalir secara vertikal ataupun horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi tanah bawah dan atas. Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah disebut komunikasi ke bawah. Contohnya, bila manajemen mengirim surat ke rumah karyawan untuk memberitahu mereka mengenai kebijakan yang baru dari organisasi, maka manajemen itu sedang menggunakan komunikasi ke bawah. Selanjutnya, komunikasi terbagi menjadi dua. Ada komunikasi satu arah dan ada komunikasi dua arah. Menurut Supratiknya pada tahun 1995, salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa pesan yang kita kirimkan benar-benar telah diterima secara tepat, sebagaimana kita maksudkan adalah dengan mendapatkan umpan balik tentang akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh kesan tersebut dalam diri si penerima. Umpan balik adalah proses yang memungkinkan seseorang pengirim mengetahui bagaimana pesan yang dikirimkannya telah dikodifikasikan dan ditangkap oleh si penerima. Selanjutnya, komunikasi satu arah, yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendorong kodifikasikan pesannya. Sebaliknya, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Secara ringkas, Maslow pada tahun 2013 mengartikan bahwa komunikasi satu arah berarti sebuah pesan dikirim dari pengirim ke penerima tanpa ada umpan balik. Sedangkan komunikasi dua arah terjadi bila pengirim pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik. Selanjutnya, jenis komunikasi. Jenis komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Ketiga, komunikasi kelompok. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Kemudian komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Kemudian yang ketiga, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara individu dengan kelompok. Jenis ini berlangsung dalam rapat, pertemuan konferensi, dan rapat lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok organisasi dengan halayak banyak atau massa. Atas dasar media, komunikasi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi media. Ditinjau dari isi pesan, komunikasi dapat dibedakan dalam banyak jenis, yang variasinya tergantung pada isi atau jenis pesan yang disampaikan. Jenis-jenis komunikasi itu seperti yang pertama, komunikasi pendidikan, komunikasi pengajaran, komunikasi bimbingan, komunikasi politik, komunikasi kesehatan, agama, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, komunikasi lisan, kemudian komunikasi tulisan, kemudian komunikasi verbal, selanjutnya komunikasi non-verbal, dan yang terakhir adalah salah pengertian atau yang biasa disebut dengan miscommunication. Komunikasi lisan adalah sarana untuk menyampaikan sebuah pesan. Keuntungan dari komunikasi lisan ini adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkan.
Kerugian dari komunikasi lisan ini yang muncul adalah ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Yang kedua, komunikasi tulisan. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimili, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan buletin, atau alat yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Selanjutnya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal dalam bentuk ini, menurut Mas Hudi 2013, terdapat beberapa aspek. Di antaranya adalah vocabulary atau pemberdarahan kata-kata, racing atau kecepatan, intonasi suara, humor, dan singkat dan jelas. Selanjutnya, komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal ini, menurut Mas Hudi tahun 2013, terdapat beberapa aspek. Di antaranya adalah vocabulary atau perbendaharaan kata-kata, kemudian ada racing atau kecepatan, kemudian intonasi suara, kemudian humor, kemudian singkat dan jelas, dan yang terakhir adalah timing atau waktu yang tepat. Selanjutnya, komunikasi nonverbal atau yang biasa disebut dengan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal ini adalah penyampaian pesan tanpa melalui kata-kata. Mas Hudi pada tahun 2013 menyatakan bahwa terhadap beberapa hal yang termasuk dalam komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama ekspresi wajah, kedua kontak mata, ketiga sentuhan, keempat ada postur tubuh dan gaya berjalan, kelima ada sound atau suara, dan yang terakhir adalah gerak isyarat. Dan yang terakhir adalah salah pengertian atau miscommunication. Miscommunication adalah usaha untuk berkomunikasi dengan baik tidak selalu menghasilkan komunikasi yang efektif. Walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata ataupun pesan-pesan nonverbal yang ditangkap oleh orang lain dapat salah atau terjadi salah pengertian, atau biasa disebut dengan miscommunication. Selanjutnya, jenis-jenis hubungan antar pribadi. Jenis-jenis hubungan antar pribadi ini terbagi lagi menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Yang kedua, tahap persahabatan. Yang ketiga, tahap keakraban atau keintiman. Yang keempat, tahap hubungan suami istri. Yang kelima, tahap hubungan orang tua dengan anak. Dan yang terakhir adalah hubungan persaudaraan. Yang pertama, tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan. Karena jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Menurut Berger, pada tahun 1979 dalam Liliweri 1997 membagi hubungan pada tahap perkenalan atas 3 kategori yang biasa disebut 1. Tahap pasif, kedua tahap aktif, dan yang terakhir tahap interaktif. Selanjutnya, tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Persahabatan menghendaki agar dua pihak, komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Arlie dan Henderson pada tahun 1984 dalam Liliweri 1997 mengemukakan persahabatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, membagi pengalaman agar dua pihak merasa sama-sama puas dan sukses. Yang kedua, menunjukkan dukungan emosional. Yang ketiga, suka rela membantu jika sedang kesusahan. Yang keempat, berusaha membuat pihak lain menjadi senang. Dan yang kelima, membantu sesama kalau dia berhalangan untuk sesuatu urusan. Selanjutnya, tahap keakraban atau keintiman. Siliaris dan Scott pada tahun 1983 dalam Liliweri 1997 mengemukakan pendapat bahwa hubungan yang antar pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Keakraban atau keintiman antar pribadi terjadi karena dua pribadi memiliki banyak kesamaan, sehingga
membuat hubungan mereka menjadi satu, bukan dua. Kelly telah membagi beberapa tahap cinta, yaitu pertama, cinta karena nafsu, yang kedua, cinta pragmatis, dan yang ketiga, cinta altruistik. Lee pada tahun 1973 dalam Lily Weary 1997 juga menyebutkan 3 jenis cinta, yaitu cinta romantis atau eros, cinta asal cinta atau lurus, dan yang terakhir cinta persahabatan atau storage. Selanjutnya, tahap hubungan suami istri. Jika hubungan antara dua orang jenis kelamin yang berbeda melewati batas hubungan berkategori intim dan akrab, maka pasangan lelaki dengan perempuan tersebut bisa meningkatkan hubungan menjadi suami dan istri. Selanjutnya, hubungan orang tua dengan anak. Hubungan jenis ini hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Dan yang terakhir adalah tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam satu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings. Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakak maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Materi selanjutnya adalah pembukaan diri. Pembukaan diri ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, self-disclosure. Yang kedua, jendela johari. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Dan yang keempat, mempercayai dan dipercayai. Self-disclosure atau pembukaan diri menurut Johnson tahun 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Sedangkan menurut Supratiknya pada tahun 1995, membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan. Menurut Supratiknya, ada 2 cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri, yaitu mendengarkan diri kita sendiri dan meminta umpan balik dari orang lain. Yang kedua, jendela johari. Joluffe dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan bersarang di tempat yang mereka sebut dengan jendela johari, sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka biasa disebut dengan daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui, namun diketahui oleh orang lain, maka disebut dengan daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui orang lain, maka disebut dengan daerah tersembunyi. Dan serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, yang biasa disebut dengan daerah tak sadar. Selanjutnya, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai. Menurut Supratiknya tahun 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi terhadap mereka, situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan dukungan dan kerjasama. Lebih lanjut, Supratiknya 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu menunjukkan penolakan mengolok-olok atau melecehkan pembukaan diri orang lain, kemudian tidak membalas pembukaan diri orang lain, dan yang ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan dukungan dan kerjasama. Selanjutnya, mempercayai dan dipercayai. Super pada tahun 1995 mengemukakan bahwa
tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercayai. Mempercayai rela menghadap akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya di hadapan orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Dalam hal penerimaan, menurut Supratiknya pada tahun 1995 ada dua hal, yaitu penerimaan terhadap orang lain biasanya berupa akibat dari hanya bisa dimulai dengan penerimaan diri. Yang kedua, penerimaan dari orang lain merupakan kunci untuk mengurai kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi efektif. Ada beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu konsep diri atau pengalaman masa lalu yang memengaruhi sikap. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang terakhir adalah salah informasi. Sementara Stephen 2016 secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi efektif, yaitu 1. Penyaringan, 2. Persepsi selektif, 3. Informasi berlebih, 4. Bahasa, 5. Emosi, dan 6. Kegelisahan komunikasi. Dan yang terakhir adalah konflik dalam hubungan antar pribadi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu konflik dan nilai positifnya, dan yang kedua, strategi dalam mengatasi konflik. Konflik dan nilai positifnya setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, dan perbedaan kepentingan. Menurut Supratiknya pada tahun 1995, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Johnson pada tahun 1981 mengemukakan ada beberapa contoh manfaat positif dari konflik, yaitu 1. Konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Yang keempat, konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. Yang kelima, perbedaan membimbing keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, konflik dapat menghilangkan ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Dan yang ketujuh, konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Menurut Super 1995, ada 4 hal yang dapat dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau destruktif. Suatu konflik bersifat konstruktif bila sesudah mengalaminya. 1. Hubungan kita dengan pihak lain justru menjadi lebih erat. 2. Kita dan pihak lain justru lebih saling menyukai dan saling mempercayai. 3. Kedua belah pihak sama-sama merasa puas dengan akibat-akibat yang timbul setelah berlangsungnya konflik. Yang keempat, kedua belah pihak makin terampil mengatasi secara konstruktif konflik-konflik yang baru terjadi di antara mereka. Dan yang terakhir adalah strategi dalam mengatasi konflik. Super 1995 menyatakan, strategi-strategi ini merupakan hasil belajar biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak dan akan bekerja secara otomatis.
Johnson 1981 mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Yang kedua, gaya ikan hiu. Yang ketiga, gaya kancil. Yang keempat, gaya rubah. Dan yang kelima, gaya burung hantu. Dengan memahami strategi yang biasa kita pakai, kita berharap akhirnya dapat membiasakan diri menggunakan strategi paling efektif ditinjau dari sudut tercapainya tujuan-tujuan pribadi, kisah maupun terpeliharanya hubungan baik dengan orang lain. Demikianlah materi yang telah saya paparkan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.